Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi pagi hari ini kalian sudah ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Terutama juga keselamatan ya. Selamat, sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anakku, untuk hari ini tadi siapa yang berangkat lebih awal? Nah, Malvin. Jadi Malvin tadi sudah berangkat lebih awal. Nah, untuk kalian-kalian, teman-teman yang lain bisa mencontoh dari Malvin, teman kalian yang sudah berangkat pagi. Di situ berarti sudah menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Nah, untuk itu silakan Malvin dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Ananda Malvin yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selanjutnya silakan Ananda Wihel untuk maju ke depan. Maju untuk membacakan teks Pancasila diikuti oleh teman-temannya satu kelas. Ayo maju. Ya, berdiri. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa.
Terima kasih Ananda Wier sudah memimpin teman-temannya untuk membacakan teks Pancasila. Anak-anakku sekalian, kita harus tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu dengan selalu mencintai negara kita, Republik Indonesia. Melalui apa? Itu kita bisa menyanyikan lagu wajib ataupun lagu nasional, juga tetap membacakan teks Pancasila dengan sikap yang sempurna. Selanjutnya juga kita mengisi dari jiwa nasionalisme tersebut dengan selalu menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga kalian mengisi kemerdekaan yang telah kita capai ini dengan giat belajar, ya. Untuk selanjutnya, Ananda Habibie maju untuk membiasakan atau kebiasaan kita mengucapkan yel-yel semangat pagi agar pembelajaran pada hari ini bisa lebih semangat. Yuk, silakan berdiri. Semangat pagi! Semangat pagi, yes! Sekali lagi. Semangat pagi! Semangat pagi, yes! Ya, terima kasih. Kembali tepuk tangan untuk Habibie. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari yaitu tema 2. Nah, tema 2 subtema berapa? 1. Tema 2 subtema 1. Nah, nih kita nanti akan mempelajari yaitu sistem pernapasan manusia, materi IPA kelas 5 SD. Nah, pada hari ini kita sudah menginjak pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, pada pembelajaran berapa hari ini? Pembelajaran 2, yaitu pembelajaran 2 terintegrasi pada 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada apa? IPA. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga SBDP. Nah, itu anak-anak pada pembelajaran 2 itu terintegrasi pada 3 ini, ya. 3 muatan pelajaran. Nah, di dalam IPA pada KD 3.2 itu yaitu menjelaskan organ pernapasan hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, indikatornya apa? Yaitu 3.2.1. Jadi menganalisis organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Selanjutnya 3.2.2 yaitu menentukan bagian-bagian dari organ pernapasan. Selanjutnya 3.2.3 yaitu menyimpulkan hasil percobaan. Nah, pada hari ini nanti kita akan praktek keterampilan yaitu ini. Nah, 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Nah, 4.2.1 kita di indikatornya yaitu membuat model percobaan sederhana sistem
pernapasan manusia. Nah, nanti kita akan praktek. Namun untuk menuju ke praktek nanti kita harus mengetahui materi-materinya, bagian-bagian dari pernapasannya seperti apa. Terus untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah ini, anak-anak. Yang pertama apa? Melalui kegiatan mengamati video, kalian nanti akan mampu menganalisis organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, melalui pengamatan bagan. Nanti bagannya ada, saya bagi, kalian bisa melihat di situ, yaitu kalian mampu menentukan bagian-bagian dari organ pernapasan. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, yaitu dan juga mampu menyimpulkan. Nah, di situ mampu menyimpulkan organ hasil percobaan organ pernapasan manusia. Nah, tuh. Nah, untuk selanjutnya di situ kalian akan menyimak video. Yang pertama mengamati video. Mengamati video. Di situ kita simak videonya. Nah, ini. Adalah organ pernapasan manusia. Nah, kita simak amati dulu. Apa saja? Selamat pagi semua. Kalian Kembali lagi bersama Putri Gede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, sampai di sini dulu. Yang pertama tadi disebutkan adalah bernapas. Apa yang dikatakan dengan bernapas itu? Mungkin ada yang bisa bernapas itu seperti apa ya? Menghirup udara. Menghirup udara. Menurut kelompok yang kedua ada lain? Ayo. Oh, menghirup oksigen. Ya, betul. Kalau di kelompok 3 menghirup udara, kelompok 1 menghirup oksigen. Mungkin yang kelompok 2 mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya betul, ya, semuanya betul. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari videonya. Bernapas itu apa? Gitu, nggih. Nah, Ya. bernapas itu Perhatikan. proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, apa tadi? Proses bernapas itu apa? Yaitu menghirup udara, betul, yang mengandung apa? Oksigen atau O2. Setelah itu mengeluarkan atau menghembuskan napas yang mengandung karbon dioksida, nah, atau CO2. Kita lanjut. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, ini organ pernapasan pada Ini manusia. adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk
dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Nah, yang pertama tadi apa? Rongga hidung. Rongga hidung fungsinya adalah menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya. Nah, buku paket K13-nya dibuka. Nah, di situ kamu lihat, selain di video, di buku juga ada. Nah, pada organ pernapasan manusia pada pembelajaran 2 dilihat bagian-bagian dari pernapasan. Silakan dibuka. Nah, di sini. Nah, itu di halaman 14. Di halaman 14 kamu lihat. Nah, ada hidung. Nah, fungsinya untuk apa tadi? Yaitu menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Selanjutnya, Bagian yang kedua disebut dengan faring. nah, ada di buku juga ada ya, faring. Nah, Ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. nah, ada faring, ada laring. Fungsinya seperti apa? Berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Nah, Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, yang terakhir tadi ada nomor 7, yaitu apa? Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan manusia. Nah, dari sini tadi, ini nanti kita akan praktek, ya, kita akan praktek membuat replika atau tiruan secara sederhana, yaitu tentang apa? Paru-paru. Cara kerjanya bagaimana? Terus sistemnya seperti apa? Nanti kita akan praktek. Namun kita lanjutkan dulu mengenai organ pernapasan manusia ini seperti apa. Yuk, dilanjutkan. Nah, sambil dilihat bukunya, buku tulisnya juga dikeluarkan semuanya. Nanti untuk mengerjakan LKPD juga tugas-tugas yang lain. kemudian jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Nah, di situ ada trakea itu mana? Dengan bronkus. Dijelaskan di video. Cabang Kamu bronkus simak dulu. ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ada alveolus. disebut dengan alveoli. Nah, Gelembung-gelembung halus berisi ini apa? merupakan alveoli. nah, itu gelembung-gelembung itu berisi udara. Ya. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada Ini manusia. adalah proses pernapasan manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua.
Nah, Saluran perhatikan. bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Di organ Setiap pernapasan manusia bronkus prosesnya terhubung seperti dengan itu, paru maksudnya kanan dan O2 paru atau kiri. oksigen ya. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus. Nah, cabang-cabang tersebut disebut bronchiolus. Bronchiolus Pada video itu. bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen apa tadi? masuk ke Tempat apa? paru-paru. Kemudian oksigen tersebut Bertukarnya akan diedarkan oksigen, ke ya. seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan nah, di manusia. sini ada fase pernapasan manusia. Manusia ada dua jenis. Yang Ada pertama dua itu jenis. fase inspirasi dan Apa? yang kedua itu ada Inspirasi. Dan apa? inspirasi. Nah, Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas. nah. Proses atau fase pernapasan pada manusia tadi ada dua. Yang pertama adalah apa, anak-anak? Inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu apa? Yaitu menghirup udara. Proses kita saat menghirup udara itu disebut inspirasi. Sedangkan ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Nah, proses masuknya tadi itu menghirup apa? Udara yang mengandung apa tadi? O2 atau oksigen. Sedangkan ekspirasi yaitu adalah menghembuskan napas, menghembuskan udara, mengeluarkan udara, itu prosesnya dinamakan ekspirasi. Yang dikeluarkan udara yang mengandung apa tadi? CO2 atau karbon dioksida. Nah, kita lanjutkan. Atau mengeluarkan udara dari Nah, materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. nah, ada jenis-jenis pernapasan. Pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Nah, anak-anakku sekalian, kita nanti
kita nanti akan praktek yaitu pernapasan perut. Nah, prakteknya itu pada pernapasan dari jenis-jenis pernapasan tadi ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita nanti akan praktek model sederhana yaitu pernapasan perut, di mana diafragma jika posisinya mengembang itu akan menghirup, posisi saat kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang, diafragmanya akan mengembang. Sedangkan untuk posisi kita mengeluarkan udara atau menghembuskan napas, itu posisi diafragmanya ke atas seperti pada video tersebut, sehingga paru-paru akan mengempis gitu ya. Jadi nanti kita prakteknya di situ. Nah, kita lanjutkan sebentar, setelah itu nanti kita akan langsung praktek agar kamu lebih paham. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas, dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri. Maaf ya dari videonya tadi bahwa pernapasan seperti apa, organnya seperti apa. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata, Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Itu tadi adalah apa? Proses pernapasan. Nah, selanjutnya yaitu ini, materinya tadi adalah organ pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh dan sebagainya. Nah, untuk bagan-bagannya adalah ini anak-anak. Bagan-bagan organ pernapasan manusia. Bagan organ pernapasan manusia yaitu proses pernapasan manusia. Udara yang pertama adalah masuk ke tubuh melalui hidung. Nah, melalui hidung tadi, seperti contoh di video tadi. Selanjutnya setelah melalui hidung, dilanjutkan pada apa itu? Apa? Faring. Selanjutnya diteruskan kepada laring. Terus kepada trakea tadi, tenggorokan tadi ya. Terus dilanjutkan pada bronkus, lalu ke bronkiolus. Yang terakhir pada alveolus. Nah, fungsi-fungsi atau fungsi dari bagian-bagian organ pernapasan di buku juga sudah ada. Nah, di buku juga sudah ada, di situ juga sudah ada, yaitu yang pertama hidung. Fungsinya untuk apa hidung? Depan. Untuk apa depan dibaca? Fungsi dari hidung adalah hidung udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut bulu. Hidung yang fungsinya untuk menyaring dan apa fungsinya? Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Itu adalah fungsi dari hidung. Ada yang bisa laring? Laring fungsi untuk apa? Ayo. Laring fungsinya untuk apa? Ada yang bisa angkat tangan? Yo. Silakan dibaca. Laring atau tekak berfungsi untuk apa? di belakang faring laring terdiri atas susunan tulang rawan pada bagian laring ini tempat terdapatnya pita suara. Nah, itu tadi adalah fungsi dari bagian-bagian organ pernapasan manusia. Sudah ada ya, nanti dipelajari. Nah, selanjutnya adalah ini. Kita nanti prakteknya di paru-paru. Paru-paru merupakan apa? Alat pernapasan utama pada manusia. Paru-paru terletak di mana?
Nah, terletak di dalam rongga dada dan memiliki dua bagian. Dari foto Bagan tadi, dari video tadi, bahwa paru-paru memiliki dua bagian, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus dipisahkan oleh apa, anak-anak? Oleh jantung. Nah, saat bernapas, manusia tadi mengalami dua proses. Apa prosesnya? Prosesnya apa? Nah, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi tadi apa? Nah, proses saat kita menghirup udara. Sedangkan ekspirasi, nah, proses mengeluarkan udara. Nah, ini adalah video kita untuk melakukan kegiatan praktek. Silakan dikeluarkan alat dan bahan-bahannya. Kita melakukan praktek ya. Kita melakukan praktek, alat-alat dan bahan-bahannya dikeluarkan dulu. Nah, sudah membawa semua ya? Dari alat-alatnya ya. Terima kasih sudah membawa alat-alat dan bahannya. Nah, yang pertama, nah, sebelum kita melakukan, kita simak dulu videonya. Nanti kalian bisa melalui video tersebut memulai prakteknya. Awal seperti apa dan bagaimana. Nah, simak dulu. Nah, disimak dulu. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, membuat model apa? Paru-paru manusia. Tujuannya yaitu dapat menjelaskan proses pernapasan manusia berdasarkan model yang sudah dibuat. Nah, ini langkah-langkahnya sudah dibagi menjadi kelompok, 3 kelompok. Di sini ada kelompok 1, 2, 3. Kalian disuruh apa? Mempersiapkan bahan yang akan digunakan. Sudah siap? Siap. Untuk langkah-langkahnya membuat, silakan dilihat di video. Nanti juga ada langkah-langkah yang tidak berupa video. Nah, lihat dulu. Kan adalah 3 buah balon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan. Kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, lihat dulu. botol air minum. Ini langkah-langkahnya nanti kamu bisa dengan menggunakan gunting sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi. Kalau tadi diikat menggunakan karet, setelah itu dimasukkan pada botol. Yang pertama adalah apa? Botolnya tadi dipotong, ada bagian tengah. Kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor. Kemudian masuk atau keluar. Ya, simak dulu videonya. Baru kita nanti praktek bersama-sama. Nah, dipotong di bagian tengah. Kemudian kita coba sedikit renggangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian anak akan mengamati apa yang terjadi ketika ini kita tarik, lepas, lepas, dan mereka akan mencoba menghubungkannya dengan sistem pernafasan manusia. Karena ini apa yang kita buat ini mewakili model sistem pernafasan manusia di mana bagian bawah ini. Paham? Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah siap? Untuk melakukan kegiatan praktek? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Nah, kita praktek itu senang. Jadi kita bisa membuat sebuah model, menciptakan sebuah model
Di situ kita bisa senang. Oh, ternyata paru-paru seperti ini. Nah, itu replikanya seperti itu. Udah ya? Sudah siap praktek? Nah, kalau sudah siap ini saya bagi LKPD-nya beserta dengan bahan serta langkah-langkahnya. Nah, ini untuk alat-alatnya yang perlu kamu siapkan. Nih, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi apa, yang kedua apa, gitu ya. Nah. Ini nanti kelompoknya ditulis jumlahnya berapa. Sudah? Kalau sudah diikuti langkah yang pertama, yaitu apa? Nah, potong sedotan, silakan dipotong dulu sedotannya. Mungkin yang lain juga bisa memotong nih. Nah, ini dipotong segini saja. Nah. Yang lain, hati-hati di saat menggunakan benda tajam baik gunting, pemes, cutter, itu jangan sampai mengenai temannya. Benda-benda tajam itu sangat berbahaya. Ayo, silakan dipotong. Nah, dipotong. Membawa paku untuk melubanginya, silakan dilubangi nanti. Nah, ya, dipotong. Yang lain juga memotong ini, sedotannya dipotong. Nah, seperti pada ini langkah-langkahnya. Nah, ini silakan dipotong dulu. Ayo nanti yang ini dipotong. Nah. Belum besar, balon besarnya belum ada. Oh ya, Pak Irwan punya ini, tak kasih. Butuh berapa? 1, 2? 1. Nih. Nah. Dipotong di bagian tengah-tengah seperti contoh di video tadi ya, dipotong di bagian tengah-tengah sini. Nah. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kamu terima tadi juga ada di sini. Nah, itu bahan-bahannya untuk langkah-langkahnya ini. Nah, yang pertama potong sedotan dengan ukuran 3 cm sebanyak 2 potong. Nah, dipotong, nggak apa-apa dipotong. Balonnya nanti dipotong. Terus ini dipotong, ya, dipotong 2. 3 cm. Ya, gini ini nanti dipotong terus ditempelkan gini. Nah, gitu ya. Kelompok 2 sudah bisa diganti tutup. Diganti. Kelompok 3 sudah. Nah,
Ini sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi kalau sudah dipotong jadinya seperti ini, ya. Ini langsung dipotong yang ini. Nah, balonnya ini dipotong segini nanti ditali di sini, ya. Ya. Nah, di sini juga sudah jadi. Sudah jadi untuk ya sudah bagus. Ini dipotong, setelah itu ditali, ya. Ditali di sini baru dimasukkan nanti. Sudah jadi. Nah, dipotong dulu, ini dipotong, nggak usah dihitung. Nah, ini langsung dipotong gini, tes, gitu. Kok ditali gitu? Ini dipotong sini, terus iki dilebok nih, nah terus iki ditali gitu loh. Nah, ini kalau sudah seperti ini loh. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah dari sedotannya sudah dibentuk huruf Y tadi ya. Nah, ini ditali di bagian ini anak-anak. Nah, balonnya 2 ditali di bagian kanan dan kiri. Ya, dibesarkan depan. Caranya gini, tak warai gini. Nah, gini. Nah, besarkan gini. Nah, ini kan besar. Nah, ini terus dimasukkan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau sudah tutup botolnya dilubangi seperti contoh ini. Nah, tutup botolnya dilubangi seperti ini. Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok-kelompok yang lain. Gimana? Nggak ada karet. Ini langsung ditali. Nah, ini karetnya dari sini aja nggak apa-apa. Ini caranya. Ini dibagi, potong. Nah, ini terus nah, gini. Ini untuk menali bisa ini. Nah, ini temannya membantu. Nah, nggak usah kenceng-kenceng lek naleni ya, ben nggak jepret kancane. Nah, gitu. Nah, gimana? Nah, berapa? Crispy ya. Nah, caranya gini. Nah, ini. Terus kalau ada gunting nanti digunting. Caranya seperti ini. Mana guntingnya? Guntingnya bentar. Nah, gini. Caranya seperti ini ya. Nah, udah besar loh. Nah, nih. Nanti kalau sudah diberi tetap kan enggak boleh ngawas ya, enggak boleh ngawas. Ini ada Pak Irwan, ada plastisin, nanti ditutupkan di atasnya. Nah, nih ada plastisin nanti ditutupkan atau ditempelkan di atasnya agar tidak anginnya tidak keluar. Nah, talinya ada enggak? Nah, ini pakai ini karet ini. Nah, ini aja enggak apa-apa. Ini dipotong segini kan untuk nali bisa. Potong kecil ya. Apa? Itu nanti. Itu nanti. Kalau sudah dipasang. Sudah? Untuk yang lain sambil membuat yang lainnya.
Sudah jadi? Sudah jadi? Sudah jadi? Sudah. Nah, kalau sini sudah jadi belum? Nah, coba dimasukkan. Nah, nah itu loh, keliru no. Ditutup dulu dari sini ya. Kalau sudah ini dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan ini, nah coba dipegang. Nah, ini ditambah nih, ya, tambah nih. Nah, tuh, Pak, gini. Nah, Pak. Nah, sudah ini dicoba. Hati-hati, kalau masih kelihatannya mau lepas nah, lepas dulu. Yuk. Nah, dicoba. Nah, kalau sudah, coba. Yang kelompok 1 sudah belum? Nah, sudah? Bagaimana? Sudah jadi? Nah, ya. Terus sekarang kalian kalau sudah jadi buat kesimpulan, setelah itu nanti dipresentasikan. Nah, kesimpulannya silakan dibuat dari LKPD tadi, dari prosesnya tadi, kamu buat kesimpulan. Nah, kamu buat kesimpulan bagaimana cara kerjanya, bagaimana prosesnya kamu buat. Silakan ditulis untuk kesimpulannya. Nah, kamu buat kesimpulan, nanti maju satu-satu untuk satu kelompok, satu perwakilan ya, untuk mempresentasikan. Satu kelompok, satu presentasi di depan kelas. Nah, silakan buat kesimpulannya. Ini sudah tadi. Nah, tes. Nah, kalau sudah seperti itu, buat kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya? Yeah. Kesimpulannya bagaimana, ditulis, cara kerjanya seperti apa, ditulis ya. Nah, terus di situ juga ada LKPD yang mandiri tadi. LKPD yang sudah saya bagi, yang mandiri sebanyak 5 soal itu juga dikerjakan, sehingga nanti kalau sudah selesai bisa langsung dinilai ya. LKPD-nya mana tadi? Nah, LKPD-nya mana? Nah ini. Nah, yang ini dikerjakan secara individu. Nah, kerjakan secara individu. Nah, ini soalnya dikerjakan secara individu ya, ditulis namanya, di situ ada kelasnya dan juga nomor absen. Tulis dulu.
Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas dari perintahnya? Sudah jelas? Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikerjakan di bawahnya di buku. Ini adalah lembar evaluasi individu. Nah, lembar evaluasi individu itu dikerjakan secara mandiri. Untuk kelompok, nah, tadi adalah membuat kesimpulan dan presentasi. Jika sudah siap, nanti silakan kelompoknya angkat tangan. Yang mana atau yang lebih dulu siapa? Boleh. Kalau sudah jadi nanti hasilnya seperti contoh di depan ini, ya. Seperti contoh yang ada di depan ini. Ini adalah contoh yang sudah jadi seperti ini. Nanti dijelaskan maksudnya apa, ini bagian dari apa dan bagaimana. Ya. Untuk kesimpulannya sudah apa belum? Dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Dari percobaannya sudah selesai? Sudah. Terus untuk kesimpulannya sudah? Nah, silakan yang mewakili siapa? Yang mewakili untuk maju kelompok 1. Mungkin Malvin, Wihel, Juwita. Yo. Wihel sama siapa? Juwita. Nah, perhatikan dulu. Ini adalah presentasi dari kelompok 1. Ayo maju. Nah, sini di sini. Nah, biar kelihatan semua. Nah, hadapnya ke teman-temannya. Perhatikan dulu. Nah, bagaimana hasilnya dari tadi? Kamu jelaskan dulu proses dari pernapasan melalui ini. Nah, di waktu apa? Menghirup udara. Apa yang mengembang? Balonnya itu mewakili dari paru-paru. Nah, di waktu menghembuskan napas atau mengeluarkan napas, paru-parunya kembali mengempis, ya. Nah, mengempis. Jadi balon ini, balon 2 ini mewakili dari apa? Paru-paru. Terus untuk lubang yang ada di atas adalah hidung. Sedangkan balon yang ada di bawah mewakili apa? Diafragma, ya. Terus kesimpulannya bagaimana dari kelompok 1? Kesimpulannya, pada saat menghirup udara, paru-paru mengembang. Nah, betul. Jadi di waktu kita menghirup udara, bagaimana? Paru-paru akan mengembang. Dan proses ini disebut apa tadi? Inspirasi. Terus ada lagi kesimpulannya? Nah, pada saat menghembuskan napas, paru-paru mengempis. Nah, di waktu menghembuskan napas ini diperlihatkan. Nah, diperlihatkan pada teman-temannya gini. Nah, ini di waktu kita menghembuskan napas, udara yang ada di dalam paru-paru akan keluar, akhirnya mengempis. Disebut apa proses itu? Ekspirasi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-temannya. Selanjutnya untuk kelompok 1 sudah presentasi mengerjakan LKPJ secara mandiri, ya. Lanjut untuk
kelompok 2. Siapa yang akan maju kelompok 2? Siapa yang akan maju? Aldo sama Faisal. Ya, maju sini. Dijelaskan pada teman-temannya. Nah, silakan dijelaskan. Melalui percobaan yang telah dilakukan. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya ya berarti. Nah, ini dijelaskan dulu bagaimana. Nah, di waktu kita menghirup udara bagaimana? Paru-paru akan mengembang. Nah, di waktu kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Contohnya seperti apa? Nah, ditarik itu dari ini adalah perwakilan dari diafragmanya, ditarik, balonnya mengembang. Setelah itu, Ketika kita menghembuskan udara, paru-paru akan kembali mengempis. nah ketika kita menghembuskan udara, paru-paru akan kembali mengempis. Nah, ini dari perwakilan yang balon kecil-kecil dua ini mewakili apa? Paru-paru. Sedangkan balon yang besar yang ada di bawah diafragma. Sedangkan ini rongga dada, ini rongga dada, ini adalah trakea, ini adalah hidung. Nah, itu ya. Terus kesimpulannya bagaimana kelompok 2? Ketika kita menghirup udara, paru-paru mengembang pada saat menghirup udara disebut inspirasi. Nah, Ketika kita menghembuskan nafas, paru-paru kembali mengempis. Pada saat menghembuskan nafas disebut inspirasi. nah, dari hasil kelompok 2, di waktu kita menghirup udara disebut apa tadi? Hasilnya ekspirasi. Dengan kita menghirup udara apa namanya? Ekspirasi atau inspirasi? Inspirasi. Sedangkan ekspirasi, nah, ketika kita menghembuskan nafas, mengeluarkan karbon dioksida disebut ekspirasi. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 2. Mari tepuk tangan, tepuk tangan untuk dilanjutkan untuk tugas yang individu tadi ya, kelompok 2. Kelompok 3, silakan maju. Siapa perwakilannya? Pristia sama Anita. Ya. Nah, silakan dipresentasikan dulu. Pada saat kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Nah, pada saat kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Proses ini disebut inspirasi. Proses ini disebut inspirasi. Terus, Jika kita menghembuskan nafas, paru-paru akan mengempis. Nah. Proses ini disebut inspirasi. nah, di waktu kita menghembuskan nafas, paru-paru akan kembali mengempis. Proses ini disebut ekspirasi. Nah, kesimpulannya bagaimana, Pristia? Kesimpulannya, melalui percobaan kelompok 3 menyimpulkan bahwa cara kerja paru-paru pada manusia seperti ini. Inspirasi adalah proses pada saat kita menghirup udara. Paru-paru mengembang saat kita menghirup udara. Ekspirasi adalah proses pada saat kita menghembuskan nafas. Paru-paru mengempis saat kita menghembuskan nafas. Nah, ya betul sekali. Itu kelompok dari hasil kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk lebih semangatnya lagi mengerjakan tugas individu, ayo siapa yang mau maju untuk menyampaikan jel-jelnya tadi selain Habibie? Ayo maju. Nah, siapa? Juwita maju untuk kita lebih semangat lagi ya. Dari tadi sudah bekerja, sudah praktek, mungkin jenuh, kita biar lebih semangat lagi. Ayo, pimpin teman-temannya untuk ya tadi. Semangat pagi. Nah, sekali lagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu tadi kita agar lebih semangat.
Yang lain silakan dikumpulkan hasil prakteknya di depan sini. Nah, silakan dikumpulkan hasil praktek dan kesimpulannya. Bawa sini, dikumpulkan depan. Nah, hasil prakteknya dan juga kesimpulannya bawa sini, depan sini. Tidak apa-apa. Nah, ya, mana hasil kesimpulannya tadi? Nah, ini adalah hasil dari kelompok 1, ya. Nah, bawa sini. Nah, ini kelompok 1. Terus kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok 2. Terus, nah ini. Ya, salah satu. Nah, ini sini. Nah. Dilanjutkan lagi dengan tugas individunya. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ayo, 5 menit untuk bisa mengerjakan dari LKPD tersebut. Ayo. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Untuk pengerjaan dari lembar kerja individu. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah bisa semua? Dari materi dari buku kita kalian cari. Dari materi yang ada di buku dan sudah saya bagi tadi, silakan dicari. Nah, di situ semuanya ada, ya. Semuanya ada di situ. Silakan dicari. Yang perlu ditanyakan? Tidak. Pintar, semuanya mengerjakan dengan baik, ya. Nah, tulis jawabannya. Nanti dikumpulkan di depan. Saya nilai. Setelah itu kita ulang. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita ulang. Namun kerjakan dulu sampai selesai dulu, ya. Besok tidak ada tanggungan, ya besok tidak ada pekerjaan yang ada di rumah, nggak usah di PR. Ya, kan? Ya. Ini sudah selesai, hampir selesai. Sip. Nah, anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah hampir habis, silahkan dikumpulkan. Nah, silahkan dikumpulkan sini, maju ke depan satu-satu, silahkan dikumpulkan, ayo cepat. Nah, terima kasih. Nah, ayo lanjut kelompok 3 dulu, dikumpulkan dulu. Nah, ya.
Makasih ya. Ini kelompok berapa? 2. 2, ya. Yuk. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Ya. Sudah semua? Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya kita sudah mempelajari yaitu pernapasan manusia, organ pernapasan manusia, baik dari fungsinya seperti apa, terus namanya apa. Kita juga sudah mempraktekkan cara kerja paru-paru melalui model sederhana. Nah, kalian sudah bisa dan sudah bisa memahami cara kerja dari paru-paru. Nah, harapannya dari Pak Erwan, kalian nanti bisa memahami dengan cermat, ya, bisa menganalisa bagaimana cara kerjanya, bagian-bagiannya seperti apa, itu nggih. Untuk yang terakhir kali, saya harapkan kalian nanti di rumah juga tetap belajar, mengulang kembali pembelajaran hari ini yang sudah kita dapatkan. Agar apa? Pembelajaran hari ini tidak sampai di sini saja, tetap diingat selamanya. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin satu lagi yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan yel-yel, ayo silakan. Mungkin Vivia. Nah, untuk lebih semangatnya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Yo. Semangat pagi. Yes. Lagi. Semangat pagi. Yes. Nah, terima kasih tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah mempelajari tersebut dan sudah selesai. Silahkan dipimpin berdoa. Yang tadi sudah Malpin, sekarang ganti kelompok 3, salah satu perwakilan. Ayo silakan. Dipimpin berdoa dulu. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Ananda Zidan sudah memimpin doa penutupnya, ya. Hari ini kita sudahi. Pak Erwan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Silahkan pulang. Hari ini pelajarannya sudah selesai. Ayo, silakan pulang.